Oke, selamat bertemu. Salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gerbang dasar atau biasa juga disebut gerbang logika. Gerbang dasar ini ada hubungannya dengan mikroprosesor, dengan bagian-bagian yang ada di dalam mikroprosesor atau komputer. Jadi gerbang-gerbang dasar ini merupakan rangkaian logika yang berhubungan dengan bilangan-bilangan digital. Kemudian gerbang-gerbang dasar juga ada hubungannya dengan aljabar Boole. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari paling tidak ada 6 gerbang yang saya akan jabarkan pada kesempatan ini. Yang pertama, kita ada gerbang NOT, simbolnya seperti ini. Inputnya 1, outputnya 1, inputnya A, maka outputnya NOT A. NOT A ini sama dengan kebalikan dari A. Jadi kalau inputnya 0 misalnya, maka outputnya adalah 1. Atau sebaliknya, kalau inputnya 1, maka outputnya 0. Jadi gerbang ini biasa disebut dengan gerbang inversi atau gerbang NOT. Nah, untuk karakteristiknya kita bisa telusuri dari tabel kebenaran ini. Misalkan inputnya 0, ya, input A-nya 0, maka outputnya 1. Kemudian kalau inputnya 1, maka outputnya 0. Jadi hanya itu karakteristiknya. Jadi inputnya 0, maka outputnya 1, atau outputnya merupakan kebalikan dari inputnya. Nah, logika 0 dan 1 ini kita pelajarinya di dalam bilangan biner, atau saya istilahkan dalam pemrograman itu bahasa rangkaian. Karena 0 dan 1 itu diaplikasikan langsung di dalam rangkaian. Untuk gerbang NOT ini ada IC TTL-nya, ada IC transistor logiknya, TTL-nya, yaitu IC TTL 7404. Dalam IC TTL 7404 ini ada 6 gerbang NOT, ya, dimana kita tahu kaki 1 sampai dengan kaki 7 itu adanya di bagian bawah ini, yaitu merupakan kaki satunya input, kaki 2-nya output, kaki 3-nya input, dan seterusnya. Input, kemudian kaki 4-nya output. Jadi inputnya ada di kaki 1, atau inputnya ada di kaki 13, outputnya ada di kaki 12. Kemudian tegangan yang dipakai, VCC-nya ada di kaki 14, VCC, kemudian yang ground-nya ada di kaki 7. Nah, untuk logika 1-0 ini, kalau kita aplikasikan pada rangkaian, logika 1 ini merupakan 5 volt untuk TTL, untuk digital, umumnya 5 volt, 5 sampai 9 volt. Jadi logika 1 itu artinya 5 volt. Logika 0 itu artinya 0 voltnya. Jadi menggunakan DC 0 sampai 5 volt. Jadi misalkan kita masukkan pada kaki 13 ini tegangan 5 volt, kita hubungkan dengan 5 volt, maka akan keluar pada outputnya adalah 0. Jadi outputnya merupakan kebalikan dari inputnya. Ini untuk gerbang NOT. Jadi ini yang pertama, gerbang NOT. Kemudian gerbang yang kedua, kita lihat ada gerbang N. Gerbang N itu simbolnya seperti ini. Ya, simbolnya seperti ini. Pada umumnya ini digunakan oleh Amerika dan Jepang juga. Masih ada simbol yang lain, tapi pada kesempatan ini saya khusus memberikan secara umum saja. Gerbang N ini itu inputnya minimal 2. Ya, minimal 2. Jadi artinya inputnya bisa banyak, namun outputnya hanya 1. Ya. Jadi kalau gerbang N ini inputnya 2, maka inputnya A dan B, maka outputnya adalah A kali B. Ya. Ini aljabar Boole-nya. A titik B atau A kali B. Kemudian, kalau misalkan untuk kita mempelajari karakteristiknya, inputnya berapa, outputnya berapa, kita bisa telusuri. Bisa dengan mengukurnya. Kalau kita aplikasikan dalam rangkaian, kita ukur dengan
pengukuran tegangan, misalnya tegangan DC. Jadi kalau inputnya A, B-nya 0, 0, maka outputnya 0. Ya. Kemudian kalau input A-nya 0 dan B-nya 1, outputnya tetap 0. Demikian juga kalau A-nya 1, outputnya 0. A-nya 1, B-nya 0, maka outputnya A kali B sama dengan 0. Kemudian kalau inputnya A dan B 1, 1, A1, B1, maka outputnya 1. Ini kita bisa tarik kesimpulan, paling tidak 2 kesimpulan dari sini untuk gerbang N ini. Outputnya akan 1 hanya apabila semua inputnya 1. Entah berapa inputnya, kalau semuanya 1 pasti outputnya 1. Itu untuk gerbang N. Itu salah satu kesimpulan. Kemudian apabila salah satu, ya, kesimpulan yang lain, apabila salah satu atau semuanya 0 inputnya, apabila salah satu inputnya 0 atau semuanya 0, ya, semuanya 0, 1, 0 dari inputnya, maka outputnya 0. Jadi outputnya akan 0 apabila salah satu atau semua inputnya 0. Itu karakteristik dari gerbang N. Kemudian IC yang dipakai untuk gerbang N adalah TTL 7408. Ya, kaki satunya, kaki 1 dan 2-nya sebagai input gerbang N. Kemudian kaki 3-nya output dan seterusnya. Jadi ada 4 gerbang N pada satu IC ini. Pada TTL 7408 ini. Sebenarnya untuk rangkaian, ya, rangkaian N ini kita juga bisa mengaplikasikannya menggunakan menggunakan sebuah rangkaian seperti ini, rangkaian listrik. Jadi rangkaian listrik seperti ini, misalkan ada 3 inputnya, input A, B, C-nya, kemudian ada outputnya di sini, kemudian ada sumber tegangan di sini. Input A ini apabila salah satunya 0, maka lampu ini tidak akan menyala. Artinya kalau menyala berarti logika 1. Output A ini apabila semuanya 1, baru outputnya 1 atau lampunya menyala. Jadi ini sama dengan switch seri atau sambungan seri daripada saklar yang untuk menghubungkan lampu dengan sumber tegangan. Ini untuk gerbang N. Kita lanjut lagi ke gerbang OR. Gerbang OR ini, ya, simbolnya seperti ini. Gerbang OR ini juga inputnya minimal 2. Jadi outputnya tetap 1, inputnya minimal 2. Artinya inputnya bisa lebih dari ini, dari 2. Jadi kalau misalkan inputnya hanya 2, maka A dan B pada inputnya, outputnya akan mendapatkan atau akan memiliki persamaan bol atau aljabar bol A plus B. A input, B input, lalu outputnya A plus B. Jadi fungsinya plus atau jumlah, ya. Nah, gerbang OR ini karakteristiknya bisa kita telusuri atau bisa saya ambil kesimpulan dulu. Apabila salah satu, ya, dari inputnya 1, ya, gerbang OR, ya, apabila salah satu inputnya 1, maka outputnya 1, ya, outputnya 1. Jadi saya ulangi sekali lagi, outputnya akan 0, ya, outputnya akan 0 apabila semua inputnya 0. Itu untuk kesimpulan untuk gerbang OR. Outputnya akan 1 apabila salah satu inputnya 1 atau semua inputnya 1. Jadi hampir berlawanan dengan gerbang N tadi. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa apabila salah satu inputnya 1, maka outputnya 1. Ya, outputnya 0 apabila semua inputnya 0. Itu untuk gerbang OR. Lalu kita juga punya IC TTL 7432 untuk gerbang OR, di mana gerbang OR-nya ada 4 untuk satu IC ini. Untuk bentuk IC-nya nanti pada kesempatan lain saya akan berikan. Jadi input 1 atau kaki 1 daripada IC TTL 32 ini
TTL 7432 ini kaki 1 dan 2-nya sebagai input, kaki 3-nya sebagai output, dan seterusnya simbolnya seperti ini. 4 dan 5-nya input, outputnya ada di kaki 6 atau terminal 6. VCC-nya di 14, biasanya menggunakan 5 volt DC untuk kaki 14, kemudian ground-nya ada di kaki 7. Kemudian kita juga bisa melihat atau menelusuri sifat daripada gerbang OR ini seperti ini. Ada sumber tegangan, lalu ada saklar switch, parallel switch. Jadi apabila salah satunya satu, ya, apabila salah satu switch atau saklar ini kita hubungkan dengan satu, maka lampu menyala. Jadi tanpa melihat B. Jadi apabila salah satunya menyala, saklarnya satu, maka lampunya satu atau menyala. Apalagi kalau dua-duanya. Jadi lampu akan padam apabila kedua-duanya atau semua inputnya 0, posisi 0 atau terputus. Itu untuk gerbang OR. Selanjutnya kita lanjut pada gerbang NAND. Gerbang NAND ini sesungguhnya simbolnya seperti ini. Pada dasarnya atau sesungguhnya gerbang NAND ini adalah sebuah gerbang N ditambah dengan gerbang NOT pada outputnya. Jadi NAND itu sebenarnya gerbang dasar N ditambah NOT. Sehingga outputnya adalah seperti ini. Ya, adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan semua inputnya 0, maka outputnya 1. Ya, semua outputnya 1. Ya, kemudian outputnya akan 0 apabila ke semua inputnya 1. Jadi kalau semua inputnya 1, maka outputnya 0. Ya. Jadi kita bisa tarik kesimpulan. Jadi persamaan boolnya adalah A kali B NOT. Ya, simbolnya seperti ini. Jadi garis di atas ini adalah membuat atau memberikan notasi bahwa ini adalah gerbang N ditambah dengan NOT di atasnya. Jadi N dibalik hasilnya atau inversi dari N. Jadi kalau 0, 0 harusnya 0 kalau untuk N, tapi untuk NAND jadi 1. Dan seterusnya seperti ini. Ya, ini karakteristiknya bisa kita telusuri dari sini. Jadi apabila inputnya salah satunya 0 atau semuanya 0, maka outputnya 1. Dan outputnya 0 apabila semua inputnya 1. Itu kesimpulannya. Lalu IC yang kita gunakan IC TTL 7400 untuk gerbang NAND seperti ini. Jadi IC TTL-nya atau IC digitalnya atau komponen digitalnya IC TTL 7400 sama inputnya. Jadi ada 4 gerbang NAND di sini ya. Inputnya 1 dan 2, outputnya 3 dan seterusnya. Sama seperti IC yang lain, hanya bentuk simbolnya seperti ini. Kemudian bisa juga kita mempelajari karakteristiknya dari rangkaian listrik ini. Jadi misalkan salah satu dari ini 1 0 misalnya, maka dia pasti 1. Dia lampunya akan 0 apabila dua-duanya ini dihubungkan dengan 1. Jadi saklar 1, saklar A-nya 1, saklar B-nya 1, maka lampunya akan padam. Karena tidak ada hubungan tegangan ke sini karena sudah di-shortkan lewat saklar ini. Ini karakteristik yang kita bisa gambarkan untuk gerbang NAND. Kemudian kita lanjutkan pada gerbang berikut atau gerbang OR. Memiliki simbol seperti ini. Gerbang NOR ini juga ya. Ini gerbang NOR. Gerbang NOR ini juga inputnya bisa banyak, minimal 2, kemudian outputnya tetap 1. Simbolnya sama dengan OR, lalu ditambahkan tanda titik di outputnya ini. Ya, ini menandakan bahwa OR ditambah dengan NOT di outputnya. Ya. Nah, untuk karakteristiknya bisa kita lihat di sini. Jadi misalkan kalau 00 ya, pada inputnya 0, dua-duanya 0, maka di sini pasti 1. Ya.
Yang tadinya ini 1, ini akan 0. Kemudian kalau ini dua-duanya, misalkan dua-duanya 1, yang harusnya 1 karena diinversi oleh not, maka ini menjadi 0. Ya. Ya, ini ini menjadi 0. Ini 0, jadi outputnya akan 1 hanya pada saat semua inputnya 0. Ini untuk gerbang NOR, ya. Sekali lagi, outputnya akan 1 apabila semua inputnya 0. Kemudian outputnya 0 apabila salah satu dari inputnya atau semua inputnya 1. Maka outputnya akan 0. Ini karakteristiknya untuk gerbang NOR ini. Lalu IC TTL yang kita gunakan untuk gerbang NOR itu ada di IC TTL 7402. Ya, 7402. Ini rangkaian dalamnya seperti ini, ya. IC TTL 7402 ada 4 buah gerbang NOR juga sama seperti biasa. Hanya terbalik, ini outputnya di 1, inputnya di 2 dan 3. Demikian juga di sini. Outputnya 4, inputnya 5 dan 6. Lalu groundnya ada pada kaki 7 atau terminal 7 atau pin 7. Kemudian VCC-nya ada pada pin 14. Lalu pin 13-nya sebagai output dari gerbang ini. Inputnya ada di 11 dan 12 dan seterusnya. Ini bisa kita pelajari karakteristiknya. Lalu ada rangkaian listriknya saya buat seperti ini, ya. Jadi paralel switch-nya ada switch A dan B, kemudian ada lampu atau sebagai outputnya, kemudian ada sumber tegangan, lalu dihubungkan dengan sebuah tahanan supaya jangan terjadi hubung singkat ketika di-shortkan baterainya. Jadi saklar A-nya 1, B-nya 1, maka outputnya akan 0. Kalau dua-duanya 1, outputnya 0. Kemudian kalau salah satu ini juga 1, misalkan input A-nya atau switch A-nya kita hubungkan dengan 1, maka lampunya juga mati atau 0, mendapatkan tegangan 0 karena dihubung singkatkan ke ground sini, ya. Tapi harus ada beban sehingga dipasangkan diserikan dengan sebuah tahanan di sini. Nah, ini untuk gerbang yang sebenarnya gerbang NOR tadi. Nah, kita sudah mempelajari paling tidak 4 gerbang ini, 5 dengan NOT. Kita tambahkan 1 gerbang XOR. Ya. Gerbang XOR ini biasanya inputnya hanya 2, ya. Outputnya 1. Output ini persamaan boolnya atau aljabar boolnya adalah A kali not B ditambah dengan not A kali B. Ini outputnya dari gerbang XOR, ya. Gerbang XOR ini persamaan bool untuk outputnya adalah A kali B not atau not B, A kali not B ditambah dengan not A kali B. Jadi kalau kita ingin menelusuri outputnya seperti ini. Karena ini merupakan rangkaian komparator atau rangkaian pembanding, maka ketika inputnya, ya, kedua inputnya sama, entah itu 0, 0 atau 1, 1, maka outputnya, maka outputnya 0, ya. Ya, maka outputnya 0. Ya. Kemudian apabila inputnya berbeda, outputnya pasti 1. Inilah karakteristik inilah yang dimanfaatkan untuk rangkaian ini dijadikan sebuah komparator atau rangkaian pembanding. Jadi apabila inputnya sama, outputnya 0. Apabila inputnya berbeda, outputnya 1. Kalau 1, 1, inputnya 1, 1, maka outputnya juga 0. Ini adalah karakteristik dari gerbang XOR. Gerbang XOR ini sebenarnya ada 2 gerbang N, ditambah 2 buah NOT, ditambah dengan sebuah gerbang OR, ya. Jadi kalau dirangkai sendiri bisa kita lihat dari aljabar bool outputnya ini, yaitu 2 buah gerbang N. Titik ini ada 2, ya. Gerbang N ini, kemudian ada 2 buah NOT, ya, dihubungkan dengan B dan dihubungkan dengan A. Kemudian ada 1 buah gerbang OR,
Jadi ini sebenarnya rangkaian dasarnya ini. Jadi kalau tanpa IC XOR ini, ya, IC XOR itu IC TTL7486. Kalau misalkan ini tidak ada, kita bisa gunakan gerbang NOT, gerbang AND, dan gerbang OR untuk merangkai gerbang XOR ini. Nah, inilah 6 buah gerbang dasar yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini. Suatu saat atau pada video yang lain akan saya sampaikan aljabar Boole dari rangkaian-rangkaian ini dan bagaimana hukum-hukum atau aturan-aturan yang ada pada aljabar Boole. Ya, jadi untuk kali ini saya hanya cukupkan memberikan penjelasan untuk gerbang dasar saja. Saya harap video ini bisa berguna buat kita semua untuk kita menambah pengetahuan kita. Ya, ketika ada pertanyaan bisa nanti langsung bertanya kepada saya, masuk di channel YouTube saya, lalu buka video untuk gerbang dasar atau rangkaian logika ini, lalu bikin pertanyaan pada kolom komentar supaya saya bisa tahu apa yang menjadi masalah bagi Anda. Saya kira itu mudah-mudahan berguna. Selamat belajar, semoga sukses.